Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Rafael Krisna Azura TV. Dan alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan kali ini aku ngevlog pakai clip on. Alhamdulillah baru beli rezeki dan kado ulang tahun di di umur yang ke-19 tahun. Akhirnya aku dibeliin sama ayah sama ya, ibuku, yaitu sound interface terbaru ya, untuk menunjang YouTube dan juga menunjang karir saya di YouTube gitu teman-teman. Hari ini saya pengen ngebahas, mohon maaf nih, sepertinya nggak bisa di taman belakang soalnya lagi ada tamu. Hari ini saya mau ngebahas sedikit tentang persiapan untuk tanggal 26 Februari, yang dimana nanti pada saat tanggal 26 Februari saya akan melakukan showcase gitu ya, bareng sama teman-teman SMA dan juga teman-teman sekitar gitu ya teman-teman. Jadi pada tahun ini saya mengambil tema tentang About Myself dan juga bertema tentang Radiohead juga gitu ya teman-teman, karena seperti yang kalian tahu, saya juga penggemar setia daripada Radiohead, baik itu lagu-lagunya yang melegenda sampai saat ini malah sering saya dengarkan untuk menemani daring saya selama di rumah. Oke teman-teman, dimulai dari panitia ya teman-teman. Alhamdulillah panitia kita untuk acara tanggal 26 Februari itu sudah ada sekitar 6 orang. Alhamdulillahnya disupport oleh teman-teman baik yang baru saya kenal sekitar 2 minggu ya, 2 minggu ke belakang gitu ya, saya kenal mereka-mereka. Kemudian saya mulai ngebuka diri, mulai open mind untuk ngebuat acara seperti ini. Nah, tujuan saya bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan, tapi tujuan saya adalah untuk menambah nilai-nilai silaturahmi dan juga perkenalan gitu ya. Intinya perkenalan, karena saya juga di kelas 10 juga belum pernah sama sekali untuk membuka omongan gitu ya teman-teman, untuk membuka omongan gitu. Bentar, aku mau nyari angle yang cocok untuk ngevlog ya. Ini aku ngevlog dengan secara tradisional ya teman-teman. Nah, tradisional, jadi semua dapat gitu ya. Oke, nah itu teman-teman, jadi persiapan untuk tanggal 26 itu sudah dipersiapkan dari sekarang gitu, sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Mohon maaf nih teman-teman kalau agak goyang, soalnya lagi nyari angle yang pas gitu ya untuk saya. Mungkin kita langsung aja deh cerita setelah transisi berikut ini. Ini cerita-cerita aja ya teman-teman vlognya. Oke, nah ini sudah masuk ke transisi ya teman-teman. Jadi persiapan dimulai dari kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu sudah aku bentuk sejak sebelum acara. Jadi 3 minggu sebelum acara sebelumnya saya sudah ngebentuk dan sudah membuat rapat internal dengan teman-teman saya, dan mau digimana ini acara saya supaya lancar jaya dan juga tidak ada hambatan sama sekali gitu teman-teman. Sejauh ini persiapan dari segi panitia sudah ada 6 orang, dan alhamdulillah dibantu dengan beberapa elemen masyarakat, elemen teman-teman dari OSIS dan juga dari pihak sekolah juga ada yang membantu gitu ya, karena saya niatnya di sini bertujuan baik untuk membuat event makrab gitu ya dengan anak-anak SMM yang lain ya, dan juga dengan anak-anak yang saya kenal di sekolah SMA baru saya, begitu teman-teman. So yang kedua adalah tentang dress code. Nah, dress code ini kita lagi mikir-mikir karena konsep kita itu, kita masih belum ada konsep. Jadi konsepnya saya itu sebenarnya ketika acara nanti itu bakalan ada doa bersama dan juga karaokean gitu teman-teman, karaokean dan juga kumpul-kumpul sambil sharing session. Nah, sharing session ini akan dilaksanakan pada setelah makan siang. Nah, setelah makan siang acara akan dibuka. Kemudian setelah acara dibuka lanjut sharing session. Nah, sharing session sekitar 15 menit atau setengah jam paling lama. Kemudian lanjut ke kumpul-kumpul sambil dengan karaokean gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Karena untuk di sekolah yang baru, untuk saya pribadi itu jarang banget membuat bisa ngebuka omongan, karena lingkungannya juga beda. By the way juga seperti yang kalian tahu ya, saya sekolahnya juga telat setahun dan apa segala macam, tapi itu tidak menjadi halangan buat saya untuk berkomunikasi dengan teman,
berkomunikasi dan juga bermain dengan teman-teman baru gitu ya. Ibaratnya sekarang saya udah punya sahabat juga yang alhamdulillah mensupport ya, dibandingkan sahabat-sahabat saya yang sebelumnya yang notabene ada kelas. Kalau ini notabene cuma beda berapa tahun doang, tapi karena satu alasan sampai akhirnya kita bisa bersahabat dan juga berteman lagi gitu ya teman-teman. So kemudian setelah kepanitiaan dan juga anggota ya, kepanitiaan masuk ke anggota. Jadi teman-teman yang hadir atau invitation yang saya undang adalah teman-teman dekat seperti bestie, kemudian teman-teman mentoring, juga ada beberapa teman-teman yang undang dengan melalui invitation dan juga ngelakuin Google Docs yang dimana mereka harus mengisi karena saya membatasi dan memfilter cuma 19 orang yang bisa datang ke acara tersebut gitu ya. Kemudian saya juga sedikit memikirkan sebuah konsep yang dimana nanti pada tanggal 18 itu kita akan rapatkan oleh seluruh panitia acara agar tidak ada kendala-kendala yang berarti gitu ya teman-teman. Artinya kita pengen berusaha bikin yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan geomestik gitu, tidak ada kesalahan baik itu secara batiniah dan juga secara teknologi gitu ya, secara secara mesin gitu ya, secara mesin itu sendiri gitu ya. Karena ya balik lagi gitu ya teman-teman. By the way ini pakai clip on baru, gimana teman-teman rasa suaranya? Lebih ngebas kah? Lebih kenceng kah? Atau kurang dekat? Nah kalau kurang dekat saya deketin lagi. Oke teman-teman, nah ini sekarang udah lebih kelihatan ya. Pokoknya jangan sampai ada kesalahan baik itu secara material ataupun secara orang itu sendiri gitu loh, karena kesempurnaan juga pasti hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesempurnaan itu manusia pasti nggak akan bikin sempurna, paling manusia akan bikin 99% sempurna, tapi 100%-nya itu ada di Allah sendiri kekuatannya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala yang berarti, karena saya berawal dari sebuah kisah yang saya angkat, yang dimana dari pengalaman pribadi, dari kisah yang pilu yang dimana ada hal-hal yang membuat saya jatuh dan harus bangkit dari dari kegagalan tersebut, dari kondisi tersebut yang mengharuskan saya harus turun gitu ya, harus gak bangkit gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu kan, di kondisi yang saya waktu itu dilanda sakit selama beberapa bulan, 5 bulan lebih kalau nggak salah, itu saya diterpa diuji dengan sakit gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya bisa ngerayain hari tasyakuran saya, di mana kesuksesan saya selama 19 tahun hidup di dunia dengan secara aman dan sehat gitu loh. Yang pasti yang saya harapkan, yang pasti dengan kehadiran teman-teman semua yang support saya adalah dengan doa, dengan semangat gitu ya teman-teman. Agar saya kembali bangkit lagi, agar saya kembali senyum lagi gitu teman-teman, setelah sakit yang begitu lama, yang sampai harusnya dioperasi segala macam. Dan yang itu yang sebenarnya nggak pengen gue harapin, karena itu efek recovery-nya lama banget gitu teman-teman, sampai aku bisa ngomong di YouTube secara lancar gitu ya teman-teman. Ya itu bentuk rasa syukur. Saya ngundang teman-teman SMM dan juga seluruh teman-teman SMP di Sabin, itu juga saya undang untuk untuk sama-sama lah ya mengucapkan rasa syukur atas kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini gitu ya teman-teman. Karena kesempurnaan itu balik lagi hanyalah milik Allah. Kita hanya 99%-nya, tapi 100% itu hanyalah milik Allah. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Mungkin ada kesalahan dan juga kerusakan dari tangan-tangan jahil manusia itu cuman 99%, tapi 100%-nya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Tuhan yang paling sempurna cuma Allah doang. Karena Tuhan yang berhak disembah juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. And the last, setelah konsep dress code rencana kita bakalan pakai semi bukan hypebeast ya teman-teman, semi inilah
apa namanya, lokal brand gitulah, brand-brand apa masih kita pikirkan. Pokoknya nanti soal dress code apa segala macam nanti lihat aja di tanggal 26, karena kita bakalan ada live juga teman-teman di akun Instagram saya. Yang pasti nggak pakai handphone Xiaomi ya, karena kalau pakai Xiaomi itu si mic yang ini, yang wireless ini nih yang saya lagi gunain, boleh ditonjolin? Nggak bisa ya, nggak bisa ditonjolin ya. Nih, saya tonjolin. Dia nggak bisa nge-support teman-teman, nggak bisa nge-support Xiaomi, jadi otomatis harus pakai HP yang lain ya, karena saya sudah punya sahabat ya, tinggal minjem doang punya dia, apa pinjam akun dan segala macamnya, bukan pinjam akun dia ya, pinjam HP-nya dia buat ngejalanin akunnya aku gitu teman-teman. Karena kita ngebentuk juga tim untuk apa namanya, broadcast, jadi nanti urusan live, urusan apapun itu akan dihandle oleh tim broadcast gitu teman-teman. Dan yang terakhir banget, apa yang saya harapkan untuk kesuksesan dan juga kelancaran acara ini, tentunya yang saya harapkan adalah teman-teman yang saya undang yang sesuai dengan invitation itu datang semua, kemudian turut mendoakan, turut mendengarkan sharing session sampai habis, dan diharapkan juga datang tidak membawa inspirasi. Dan saya harap yang biasa ya pulang datang nggak bawa inspirasi, pulang langsung bawa inspirasi, langsung menginspirasi. Intinya dengan apapun yang saya lakukan, di dunia ini tiada lagi dan tiada bukan untuk saling menginspirasi. Walaupun cara kita berbeda, cara saya berbeda, cara kalian berbeda untuk menginspirasi dan juga memotivasi orang, yang pasti adalah untuk membuat diri seseorang itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu sih teman-teman yang pengen aku harapkan. Dan juga tentunya di umur yang baru juga pastinya aku pengen mengharapkan kesehatan yang prima dan kembalilah seperti normal, tidak ada sesuatu hal yang begitulah yang saya nggak mau pengen mengulanginya lagi, sudah cukup gitu ya. Ini saya masih diberikan kehidupan ketiga, kehidupan kesekian, itu juga udah bersyukur gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah gitu. Kita hanyalah manusia biasa, tidak bisa merencanakan dan juga tidak bisa apapun lah itunya. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini sambil cerita aku bikin vlog ini sambil ngetes mic baru gitu ya teman-teman. Nih sambil ngetes mic baru ini, ntar saya spill kalian. Nah, sambil ngetes mic baru ini dan juga sambil bikin vlog lah gitu kan, ngikutin youtuber yang biasa pakai Rode, terus pakai apa Sonic yang biru itu. Nah sekarang aku pakai yang lebih murah, sekitar 300 ribuan, itu nggak di endorse, kalian bisa download di toko-toko online kesayangan kalian. Mereknya adalah apa ya tadi, T TN TNW ya, bukan TNW ya, TNW. Dia produk khusus untuk gimbal juga ada loh, produk dari TNW. Gimbal juga ada. Ini produknya apa ya, lupa aku. Bisa di spill nggak kelihatan. TNW ya, TNW. Jadi TNW ini sebuah produk alat elektronik yang menjual gimbal, yang menjual kamera, keperluan kamera, termasuk ini untuk keperluan syuting juga dia siapkan gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak di endorse sama pihak ini. Dan juga dia sudah ada, sambil ngebahas ya sedikit nih, dia juga udah ada efek echo-nya. Jadi sebentar saya coba dulu ya, efek echo-nya mana. Kok jadi ngiklan. Nah ini dia efek echo-nya. Ya kalau suaranya berecho berarti efek reverb-nya lagi jalan. Aku matiin lagi deh biar nggak berisik. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. By the way juga nggak di endorse oleh pihak TSW, tapi kalau mau di endorse juga nggak apa-apa. Terus juga terima kasih banget kalian sudah dengerin kisahku untuk kehidupan untuk untuk acara nanti tanggal 26. Semoga berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan baik, tanpa halangan dan juga tanpa kesalahan-kesalahan yang berarti gitu ya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian.
apabila video ini bermanfaat. Dan kalau misalkan video ini banyak baiknya, silakan teman-teman ambil. Tapi kalau misalkan di video ini banyak buruknya, silakan kalian buang. Karena itu gak baik dan juga gak bagus buat dicerna oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu belum bisa memilih, belum pintar istilahnya. Jadi kalau di video ini banyak baiknya, silakan teman-teman ambil. Tapi kalau yang buruknya, silakan teman-teman buang saja. Gak usah teman-teman bahas, gak usah teman-teman spill, karena itu ya bikin bad mood lah, bikin bikin gak baik lah buat orang itu juga. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Saya Rafael Krisna Azura selaku junior motivator dan juga praktisi untuk pengembangan diri anak dan remaja di Indonesia. Mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Saya Rafael Krisna Azura, mohon pamit. Oh ya, buat yang nanya rambutnya kenapa ditutup, karena ada rahasia yang harus saya tunjukkan nanti di tanggal 26. Surprise ya teman-teman. Itu aja, kita ketemu lagi di video minggu depan. Dadah.